apakah ada strategi investasi khusus ya dari David yang mungkin di-share, yang bisa di-share ke teman-teman di sini mengenai strategi investasi? Oke. Tapi nanti di akhir kita mungkin bakal kasih ini ya kok ya, berarti uh, closing statement juga ya buat Pasti, teman-teman. pasti, pasti. Ini seru banget sih, sebetulnya banyak banget yang mau kita bahas tapi waktunya terbatas. Iya. Sayang, sayang banget. Sebetulnya kalau misalkan strategi investasi, gue yakin teman-teman udah banyak dengar ya dari beberapa apa ya, dari banyak influencer keuangan juga yang menurut gue itu sangat-sangat rekomend juga kayak gitu kan untuk teman-teman terapkan kayak gitu. Sebetulnya sebelum kita masukin investasi, pastikan dulu ya kan, pastikan dulu hal yang paling krusial di bagian bawah kayak gitu kan. Bagian bawah itu apa sih sebetulnya? Bagian bawah adalah kuadran, sorry bukan kuadran ya. Jadi tingkat paling bawah, paling awal adalah melunasi hutang-hutang, khususnya hutang-hutang yang mempunyai bunga floating kayak gitu kan, floating rate. Nah, Hmm. terusnya teman-teman prioritaskan terlebih dahulu untuk dilunasi kayak gitu hutang. Kemudian teman-teman juga bisa mempersiapkan dana darurat. Kalau misalkan single mungkin dari 3 kali, kemudian di masa kayak gini teman-teman bisa menjadi 6 sampai 9 kali kayak gitu kan. Tujuannya apa sih? Tujuannya ya tadi meminimalisir kalau misalkan terjadi kenaikan harga barang-barang ataupun terjadi amit-amit ya PHK kayak gitu kan. Nah, itu. Jadi dua hal itu juga kayak gitu. Ya, asuransi saat ini pakai BPJS, pastikan juga teman-teman pakai. Kenapa? Karena kesehatan pasti juga akan meningkat ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan hal dasar tersebut kayak gitu. Kalau kita masuk ke investasi, pasti ketika kalian sudah mempunyai dana uang dingin kayak gitu kan, pastinya. Nah, ini teman-teman bisa melakukan diversifikasi ke, kalau gue sendiri yang gue lakukan memang menaruh ke aset-aset, ke instrumen yang resikonya itu atau profil resikonya itu yang jauh lebih aman kayak gitu. Kita bilang contohnya yang nggak yang kita bilang resiko tinggi seperti apa sih, saham ataupun kripto dan beberapa hal yang teman-teman juga tahu kayak gitu. Reksadana pun bisa masukin pendapat tetap atau ke pasar uang kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa prioritaskan obligasi juga kemarin ada beberapa yang bunga buka, teman-teman bisa masuk ke sana kayak gitu. Jadi pilih hal-hal yang cukup aman kayak gitu. Tapi gue sendiri masuk juga ada di saham yang memang punya fundamental yang baik kayak gitu kan. Sehingga tadi fundamental yang baik ini ya yang diharapkan pastinya kan ketika cover segera maka naiknya juga lebih cepat juga. Jadi semuanya adalah melakukan diversifikasi yang baik kayak gitu. Ketika mengalami goncangan, yang satu mungkin turun, yang satu masih bisa stabil kayak gitu. Dan pastikan tadi ini apa ya? Ini adalah uang dingin kayak gitu. Nah, ini bakal kita bahas lebih banyak sih kok kayaknya nanti di next gitu. Kalau Koko sendiri Ya. gimana? Nah, kalau David tadi memberikan advice lebih ke arah personal finance-nya, kalau saya Ya, mungkin lebih ngebahas dari sisi investment-nya ya, terutama ya, mungkin di stok teman-teman. Jadi kalau di stok sendiri ya tetap harus siapin cash, itu udah pasti ya. Jadi apa namanya, cash ini bisa dari misalkan teman-teman mungkin taking profit sebagian dari kepemilikan saham saat ini bisa, atau yang kedua adalah kalau misalkan nih, aduh saya kayaknya masih sayang nih Korifan belum belum mau taking profit nih ya, masih bisa naik nih, nggak apa-apa. Tapi teman-teman juga perlu siapin cash di luar RDN saat ini ya. Jadi poinnya sebenarnya adalah siapin cash. Karena belajar dari tahun 2020 lalu, ya. Tahun 2020 lalu, kesempatan untuk benar-benar beli saham di harga murah itu nggak lama. Ya, kalau ya, misalkan teman-teman masih ingat bulan Maretnya jeblok gitu kan. Bulan April, Mei ya udah mulai recover. Bulan Juni udah balik lagi ke level awal, ya kan? Jadi kayak cuman 2 atau 3 bulan gitu loh. Dan kalaupun nanti misalkan kita nggak pernah tahu ya, IHSG misalkan jeblok lagi atau gimana gitu ya, kita siap gitu. ya, Jadi apa namanya, siapin cash. Nah, gimana caranya? Ya tadi David juga udah mention gitu loh, siapin dana daruratnya ya. Kemudian tadi kalau misalkan bisa cari penghasilan tambahan, carilah penghasilan tambahan ya kan. Intinya adalah supaya kita bisa siapin cash. Jadi kalau misalkan emang eh, apa namanya harga saham turun segala macam ya, kita punya cash ya.
Yang kedua, ya itu yang pertama siapin cash. Yang kedua, belilah aset yang harganya terdiskon. Ya justru mungkin teman-teman udah pernah dengar tapi mungkin nggak bisa atau belum bisa relate. Jadi belilah saham-saham yang asetnya murah saat resesi. Nah itu mantra yang sebenarnya simple tapi nggak banyak orang yang bisa atau mampu memanfaatkan kesempatan itu, teman-teman. Ya, malah banyakan tuh yang tadi balik lagi karena dengar dari influencer A, influencer B, media A, media B. Waduh, ini bakal resesi segala macam, wah bakal jeblok apa. Udah mendingan saya taruh uang di bank aja deh, ya kan? Sebenarnya nggak salah, tapi kita kan tentu ada di sudut pandang kita pengen dapat cuan juga dong dari resesi, ya kan? Banyak orang yang kemudian mendapatkan profit atau keuntungan justru ketika terjadi resesi. Nah, jadi belilah aset yang terdiskon. Nah, dalam konteks pasar saham, ya, kalau misalkan pasar saham turun, memang pasti akan, waduh, ada mungkin secara jangka pendek psikologisnya nih kayak panik, ya. Tapi jangan panik, teman-teman. Kita udah pernah melalui yang lebih buruk kok. Ya, 2020 itu menurut saya tuh udah masa-masa terburuknya lah. 2023 ya menurut saya nggak lebih buruk dibandingkan dengan 2020 ya, frankly speaking gitu loh. Jadi belilah aset yang terdiskon ya. Kalau misalkan nanti teman-teman dikasih saham harga murah, mindsetnya adalah bukan artinya aduh jual rugi apa segala macam, enggak, tapi justru lihat itu sebagai kesempatan untuk membeli saham yang terdiskon. Nah, kalau kita bicara soal pemilihan sahamnya ya pilihlah saham-saham yang valuasinya murah, valuasinya terdiskon ya, dan bisnisnya resilient. Nah, itu kata kuncinya. Ya, jadi teman-teman coba bayangin nih, misalkan saya beli saham A, ya kan? Coba cari, misalkan nih, ini tips sedikit sih. Contoh, kalau misalkan dia penjualannya banyak ke US, misalkan, mungkin akan terkena dampak. Karena kan kita tahu tadi mungkin US akan melambat. Tapi kalau misalkan penjualannya lebih banyak ke domestik kita masih kuat. Ya, bisnisnya juga kayaknya nggak terlalu terdampak kok. Ya, maksudnya akan fine-fine aja gitu. Ya, kenapa harus dijual? Nah, jadi teman-teman pilih lagi saham-saham yang bisnisnya resilient ya terhadap resesi ya. 2020 tuh udah kasih gambaran lah apa aja bisnis-bisnis yang resilient itu udah kasih gambaran. Nah, teman-teman bisa lihat dari sana juga gitu. Nah, mungkin itu sih sedikit tips-tipsnya kalau dari